Tujuanku memang bukan putra mahkota, tapi kaisar saat ini. Asalkan aku mengandung anaknya kaisar, maka kerajaan yang diangkat jadi putra mahkota oleh kaisar akan segera diturunkan jabatannya. Hanya saja Paduka punya penjaga sangat ketat, tidak bisa didekati. Kaisar, ini wanita cantik yang putra mahkota berikan. Kaisar, Putra mahkota jelas tahu kondisiku, hanya sisa tenaga. Dia masih sengaja cari wanita cantik ini, supaya aku menguras sisa energi terakhir hingga mati. Perhitungan yang licik, karena aku mandul. Dan putra mahkota itu satu-satunya darah keluarga kerajaan, aku pasti tidak akan membiarkannya keluar. aku keturunan Mua. Bukan saja sangat mudah hamil. Siapapun yang tidur denganku, cukup 7 hari saja. Bahkan tubuh yang sangat parah akan pulih seperti semula dan kembali perkasa. Kenapa aku merasa tubuhku ini agak membaik? Linda, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar, hamba hanya ingin segera mengandung anak Anda. Aku mandul. Tidak mungkin bisa ada keturunan. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Kaisar, Masih kurang. Kalau begitu aku akan membuatmu sampai puas. kenapa masih terus minta air? Tubuh Kaisar lemah, tidak pernah menyentuh selir. Tapi kali ini sudah minta air berkali-kali. Entah. Terus ambil air. Hah? Benar-benar wanita penggoda. Goda sampai ayah tidak bisa turun dari ranjang. Ayah memang sudah sakit parah. Kata tabib dia tidak akan bertahan lama. Sekarang energinya terkuras. Dia pasti akan mati. Begitu orang tua itu mati, aku akan jadi kaisar. Setelah beberapa hari temani Kaisar tidur, aku sudah berhasil mengandung anak Kaisar, bahkan sekaligus 3 bayi. Aku ini keturunan Mua. Kaisar berhubungan denganku. Tidak sampai 1 jam, Kaisar pasti akan sadar kembali. Tubuhnya juga akan pulih sepenuhnya. Kalian tidak perlu beri hormat. Bangkitlah. Hahaha. Hahaha. Permaisuri, bagaimana rasanya duduk di kursi kaisar ini? Putra mahkota. Sekarang harusnya panggil Kaisar. Duduk di kursi Kaisar ini sangat nyaman. Anda sudah lama mendambakan posisi ini, akhirnya sudah terwujud. Ini berkat wanita penggoda itu yang lihai. Dia menggoda Kaisar tua itu tidak bisa turun dari ranjang. Tubuh ayah yang sakit itu pasti tidak akan sanggup tahan tuntutan wanita penggoda itu. Saat ini, Bocah tua itu pasti sudah mati. hahaha. Itu sudah pasti. Mari kita kasih tahu Ibu Suri. Biar Ibu Suri pergi periksa. Kalau sudah dipastikan Kaisar tua itu mati, maka Anda bisa naik takhta. Ayo. Putra mahkota sangat kejam. Mengabaikan nyawa rakyat. Kalau kerajaan ini jatuh ke tangannya, rakyat pasti tidak akan bisa hidup tenang. Rakyat akan menderita. Kaisar, kalau punya anak kandung sendiri akan lebih baik. Semua ini salahku. Ibu Suri tidak perlu salahkan diri.
Kaisar pasti akan diberkati. Kesehatannya pasti akan pulih suatu saat. Kamu tidak perlu hibur aku lagi. Aku bahkan tidak berani berharap. Ibu Suri jangan terlalu banyak bersedih. Hamba segera panggil tabib. Aduh, Berani-beraninya kamu. Kamu berani tabrak aku. Kemari orang! Seret dia dan hantam dia sampai mati terus kasih makan anjing. putra mahkota, ampun, hamba ini kita. Pelayannya Ibu Suri. Ibu Suri sedang kurang sehat. Hamba tadi buru-buru pergi cari tabib untuknya. Makanya tidak sengaja menabrak permaisuri. Mohon putra mahkota dan permaisuri ampuni nyawa hamba. Emangnya apa kalau kamu pelayan dekat Ibu Suri? Aku tetap pewaris tunggal takhta Kaisar masa depan. Itu artinya kamu sudah berani tabrak permaisuri masa depan. Jadi kamu pantas mati. Beraninya pelayan ini tinggal seorang pakai posisi. Benar-benar cari mati. Pengawal, ambilkan cambuk yang direndam air cabai padaku. Peliharaanku lapar. Lempar pelayan hinaan ini. Berhenti! Putra mahkota permaisuri, kalian keterlaluan. Dia pelayan setiaku. Nenek Suri, pelayan rendahan ini sembrono menabrak permaisuri. Pelayan buta seperti ini, bagaimana bisa melayani Anda dengan baik? Aku ini sedang gantikan Anda menghukumnya. Kamu. Kaisar tua itu sudah mati. Sebentar lagi akulah kaisar kerajaan ini. Aku bisa lakukan apapun sesuka hati. Siapa yang bisa menghalangiku? Hehe. Kaisar seandainya bisa punya keturunan sendiri, aku pun tidak perlu hanya karena putra mahkota satu-satunya darah keluarga kerajaan, terus mengalah padanya. Nenek Suri, katanya ayah meniduri seorang pelayan hina beberapa hari. Jangan-jangan tubuh kaisar. Apa? Tubuh kaisar tidak bisa meniduri saya. Aduh. Hanya dengan waktu sebatang dupa, tubuh kaisar bisa tergenerasi kembali dan pulih sehat. Begitu kaisar bangun dan tahu aku mengandung anaknya, aku mau lihat putra mahkota dan permaisuri masih bisa sombong atau tidak. Kamu. Minggir. Kaisar. Nak, bangunlah. Bagaimana kamu nak? Sepertinya kaisar tua itu benar-benar sudah mati. Sekarang kerajaan ini punyaku. Hehehe. Kenapa mereka datang sekarang? Sekarang aku sedang hamil, tidak bisa memakai tenaga sihir. Aku harus cari cara agar bisa bertahan sampai kaisar sadar. Pelayan Hian, kamu tahu ayah sedang sakit. Masih menggodanya sampai kehabisan energi. Kamu yang membunuh ayah. Nenek Suri, ini pelayan Hia itu. Dia tidak peduli kondisi ayah. Menjeratnya 7 hari 7 malam. Membuat ayah meminta air ratusan kali. Dia yang membuat ayah mati. Wanita Hian seperti ini seharusnya dikuliti, dirobek ototnya lalu dilempar ke jurang ribuan ular. Terusnya ke bawah. Ibu Suri, hamba tidak menyakiti kaisar. Tubuh hamba istimewa, mudah hamil dan cukup tidur bersama kaisar. Tubuh kaisar akan pulih kembali. Panjang umur sehat selalu. Ibu Suri, kaisar sebentar lagi akan sadar. Kalau tidak percaya, Anda panggil tabib. Jadi kamu ini yang katanya asal tidur denganmu tubuh bisa sehat kembali dan mudah hamil? Kalau itu benar, kaisar sangat mungkin akan punya keturunan sendiri. Nenek Suri, dia pasti berbohong. Anda dan ayah mencari bertahun-tahun tapi tidak ada solusi. Mana mungkin dia orangnya? Dia hanya takut mati, makanya bohong. Kamu masih berani omong kosong. Kita begitu ribut. Ayah tetap tidak bangun. Pasti terjadi sesuatu. Kamulah yang membunuh ayah. Pantas mati.